Menjadi sosok bernilai dan hidup dengan ketenangan batin bisa dicapai dengan ajaran-ajaran stoikisme yang telah diwarisi oleh banyak filsuf stoik. Dengan menegakkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan tersebut, maka kita bisa menemukan kedamaian hakiki yang selama ini kita cari. Terlebih saat ini kita hidup di era digital yang penuh dengan kesenangan palsu dan menyimpang dari realitas. Hanya saja, terkadang masih ada beragam pola pikir yang kerap mengganggu prinsip-prinsip yang telah kita tanamkan tersebut. Terkadang masih ada bersitan dan bisikan di dalam kepala kita, yang mana hal tersebut merupakan antitesis dari nilai-nilai filosofis. Jika bisikan dan pola pikir itu tetap bersemayam dalam kepala kita, itu akan mengganggu jalan kita dalam menjadi pribadi stoik yang didambakan. Lantas apa saja pola pikir yang dapat mengganggu tersebut? Apa saja pola pikir yang sebaiknya kita hilangkan? 1. Mencari validasi. Epictetus pernah berkata, kebahagiaan sejati datang dari melakukan hal yang benar tanpa mengharapkan tepuk tangan. Pola pikir pertama yang mesti kita hilangkan ketika menapaki jalan hidup stoik adalah tidak mencari validasi eksternal. Seperti apa yang dikatakan Epictetus barusan, yakni kita tidak perlu mengharapkan tepuk tangan dari orang lain. Ketika kita berbuat suatu kebenaran dan kebaikan, maka tidak perlu berharap pengakuan dan pujian dari siapapun. Dan inilah cerminan dari seorang sosok stoik sejati. Jika selama ini kamu masih punya pola pikir dengan mengharapkan penilaian dari luar, sebaiknya hilangkanlah pemikiran semacam itu. Kamu melakukan sesuatu hal murni karena niat yang tulus untuk kebaikan, bukan karena validasi apapun dari luar. Kamu berkarya, berprestasi, dan berbuat baik itu tidak pernah sama sekali mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Tetapi kamu melakukan itu adalah murni karena tujuan mulia, bukan karena ingin dianggap besar oleh orang lain. Saat kita melihat orang di luar sana yang berhasil dan populer lantas mendapat banyak like dan komentar bagus, kita mungkin iri dan ingin sama seperti mereka. Apa yang mereka rasakan sepertinya bagus sehingga kita pun mau juga seperti mereka. Hanya saja itu tidak perlu. Kita tidak perlu sama seperti mereka. Karena sifat haus pujian dan tepuk tangan bukan ciri dari seorang stoik sejati. Validasi bukanlah tujuan utama. Bahkan ketika memang pujian itu datang, maka kita tidak pernah merasa terbang melayang. Kita berbuat baik bukan karena faktor eksternal, melainkan memang atas dasar menegakkan nilai-nilai, dan biar Tuhan yang akan membalasnya kelak. 2. Materialistik dan hedonistik. Epictetus pernah berkata, orang kaya bukanlah yang memiliki banyak, tetapi yang membutuhkan sedikit. Tidak ada tempat bagi pola pikir materialistik dan hedonistik buat seorang pengikut stoik sejati. Materialistik artinya pola pikir yang mengedepankan hal-hal bersifat materi, dan apapun yang terkait dengan perkara duniawi, seperti uang, benda-benda, teknologi, dan semacamnya. Sementara hedonistik merupakan gaya hidup yang identik dengan bersenang-senang dan kepuasan nafsu belaka, seperti bermewah-mewahan, party, seks bebas, dan lainnya. Ketika kamu telah mengikrarkan diri sebagai pengikut stoik yang setia, artinya kamu harus membuang jauh-jauh pola pikir seperti itu. Tidak layak bagi seorang stoik lantas mempunyai gaya hidup berlebih-lebihan dan maunya cuma bersenang-senang semata. Sungguh tidak pantas bagi seorang stoik tujuan utamanya hanya perkara duniawi semata. Orang bijak akan menempatkan dunia dalam genggamannya. Mereka punya harta dan ingin hidup bahagia, namun bukan berarti mereka lantas tertipu oleh kesenangan palsu. Mereka bisa jadi kaya, tetapi mereka tidak terjebak oleh tipuan duniawi yang dibungkus dalam gemerlap yang penuh ilusi. Sebab mereka tahu bahwa dunia dan isinya bukanlah tujuan utama. Dunia cuma alat, bukanlah akhir dari impian. Jadi karena itulah jika kita semua tetap teguh di atas jalan mulia ini, maka sebaiknya tidak menyimpan pola pikir materialistik dan hedonistik dalam kepala kita. Jadikan uang dan harta sebagai sarana dalam berbuat kebaikan dan menegakkan prinsip yang ditanamkan. Dunia hanya kendaraan, bukanlah orientasi dalam hidup sebagai manusia. 3. Menyesali masa lalu. Kita mungkin pernah dihadapkan pada pertanyaan, jika bisa kembali memutar waktu, apa yang kamu inginkan? Bisa jadi ada banyak hal yang ingin kita lakukan seandainya bisa kembali ke masa lampau. Hanya saja hal itu mustahil terjadi, dan lagi pula apa yang telah lewat tidak perlu disesali. Ya mungkin ada banyak hal yang membuat kita sedih dan terpuruk sehingga kita merasa bersalah, kemudian ingin memperbaikinya. Masa lalu hanyalah masa lalu. Tidak perlu disesali, tetapi ambillah hikmah dan pelajaran darinya untuk hidup kita yang lebih baik. Karena terlalu sering meratapi kesalahan di masa lalu,
Lantas kita kerap terjebak dalam lingkaran lamunan yang membuat kita semakin berada di bawah. Kesalahan di masa lampau terkadang membuat kita patah harang, alih-alih merefleksi dan introspeksi. Namun nyatanya kita semakin terbenam dalam lumpur ratapan. Padahal sejatinya hal demikian bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh para bijak terdahulu, yakni masa lalu biarlah berlalu. Jadikan pengalaman berharga, jadikan sebagai batu loncatan yang akan membawa kita jauh lebih tinggi. Masa lalu bukan untuk disesali dan bukan pula untuk dilupakan. Sebaliknya, jadikan ia sebagai navigasi yang akan menuntun langkah kita di hari ini dan juga esok. 4. Mengkhawatirkan masa depan. Keserah-serah. Apa yang akan terjadi, maka terjadilah. Tidak cuma soal masa lalu, soal masa depan juga mesti diperhatikan. Masa depan biasanya menjadi momok menakutkan bagi setiap kita. Masa depan adalah misteri dan tidak ada satupun yang bisa memastikan apa yang bakal terjadi nanti. Sejatinya manusia cuma bisa merencanakan dan berharap. Selebihnya biar Tuhan yang menentukan. Kendati begitu, kita kadang terkurung dalam rencana hari esok. Kadang kita suka terjerat dalam tali harapan yang mengikat leher kita. Karena terlalu memikirkan tentang hari esok, pada akhirnya kita dihantui rasa kekhawatiran. Menatap masa depan yang terlalu berlebihan sehingga kita pun diserang oleh perasaan takut. Kita cemas kalau nantinya rencana kita bakal gagal. Kita resah kalau hasil akhirnya buruk dan tidak seperti yang kita inginkan. Begitulah rasa takut dan khawatir tentang masa depan menyiksa hati dan pikiran. Oleh karena itu, jika hal demikian tidak ingin terjadi, maka jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Jangan takut soal hari esok. Lebih baik hiduplah dengan tenang di hari ini. Nikmatilah setiap detiknya, berdoa, berusaha, dan menyerahkan hasil terbaik pada Tuhan. 5. Berharap empati. Seneca pernah berkata, kesuksesan tidak terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa sedikit kita bergantung pada mereka. Pola pikir ini tidak boleh dimiliki oleh para stoik sama sekali, sebab tidak ada stoik yang bermental pengemis. Tidak ada stoik yang selalu merasa dirinya sebagai korban. Sebaliknya, stoik sejati adalah mereka yang berjiwa kesatria. Ketika kita berada di bawah, artinya tidak pantas untuk menundukkan kepala lalu menadahkan tangan. Berharap empati dari orang lain. Ketika kita sedang ditimpa masalah berat, tidak wajar bagi kita untuk berharap rasa kasihan dari orang lain siapapun itu. Seperti apa kata Seneca bahwa kita tidak boleh bergantung pada mereka. Tidak berharap empati dari orang lain di saat kita susah, tidak cuma sekedar mengamalkan ajaran yang mulia ini semata, melainkan ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri. Dengan tidak bergantung pada orang lain artinya, kita mampu menjaga marwah dan nama baik kita di mata orang lain. Dan itulah cerminan sosok stoik sejati. Jadi karena itu jagalah harga diri dengan tidak berpangku tangan pada siapapun. Buanglah pola pikir merasa diri ini sebagai korban. Dan jangan punya mental pengemis sedikit pun. 6. Besar angan-angan. Impian yang tidak terukur hanyalah angan-angan belaka. Dan cita-cita yang tidak rasional hanyalah utopia semata. Setiap kita berhak punya mimpi dan cita-cita. Hanya saja kita juga wajib sadar diri. Kita mesti tahu potensi dan kapasitas diri kita seperti apa. Setelah paham betul, barulah pasang target harapanmu. Silakan setinggi mungkin, tetapi tetap harus dengan perhitungan. Ekspektasi yang dipasang terlalu tinggi jika kita jatuh, itu pasti akan sangat sakit sekali rasanya. Tidak ada yang melarang kita untuk bermimpi. Akan tetapi perlu diperhatikan lagi bahwa kita juga harus mengukur segalanya. Pola pikir semacam ini cukup berbahaya. Sekali lagi, silakan bermimpi, tapi kita juga harus realistis. Harus bijak dalam menyeimbangkan sikap idealis dan juga realistis. Ingat, impian yang tidak terukur hanyalah angan-angan belaka, dan cita-cita yang tidak rasional hanyalah utopia semata. 7. Tidak keluar dari zona nyaman. Zona nyaman merupakan ruang di mana kita bisa menikmati hidup dengan semau kita. Di sana kita bisa menghabiskan banyak waktu agar bagaimanapun yang penting hati kita gembira. Saking serunya, kita bahkan tidak mau beranjak dari sana walau cuma sekejap mata. Tidak ada tempat yang lebih menarik daripada zona nyaman. Hanya saja, apa kita sadar bahwa zona nyaman bisa jadi merupakan tempat yang bakal mengubur kita hidup-hidup? Apa kita paham bahwa bisa jadi zona nyaman bukannya benar-benar membuat kita bahagia, tetapi malah buat kita jadi sengsara? Contoh nyata zona nyaman di era digital adalah kita lebih suka menghabiskan waktu untuk media sosial dan game daripada melakukan hal yang jauh lebih esensial.
Kita lebih lama menghabiskan waktu dengan gadget untuk hal yang tidak berfaedah daripada mengerjakan tugas-tugas yang jauh lebih utama. Hiburan digital benar-benar membawa kenyamanan luar biasa, tapi nyatanya itu cuma akan mengubur impian kita selama ini. Jalan keberhasilan ibarat dinding tinggi dan tebal. Jika kita berhasil keluar dari kurungan zona nyaman ini, maka kita akan melihat cahaya terang benderang yang bernama kesuksesan. 8. Membandingkan diri dengan orang lain. Alih-alih ingin belajar dari perjuangan orang lain, namun nyatanya kita malah terjebak dalam perasaan iri dan tidak senang terhadap orang lain. Startnya duluan, tetapi kenapa orang lain duluan yang menyentuh garis finish? Kita mungkin pernah berpikir bahwa ada teman kita yang satu sekolah dengan kita, diajari oleh guru yang sama, baca buku yang sama. Bisa jadi dalam akademik kita lebih jago dari dia. Intinya kita berada dalam lingkungan yang sama, dari SD sampai SMA atau mungkin sampai kuliah. Tapi begitu lulus, betapa anehnya dalam waktu singkat teman kita itu bisa langsung sukses. Seperti inilah pola pikir yang membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Melihat orang lain yang lebih dulu berhasil, lantas kita kadang kecewa melihat kenyataan. Hidup tak adil, dunia tidak memihak kita, dan beragam pemikiran buruk lainnya. Pola pikir membandingkan diri kita dengan orang lain sebaiknya dihilangkan. Percayalah bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing, dan setiap orang punya takaran rezekinya masing-masing juga. Ketika kita hobi membanding-bandingkan dan ternyata kita tidak lebih baik darinya, maka akan timbul pola pikir lainnya, yaitu 9. Merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Pada akhirnya kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku tidak lebih baik darinya? Kenapa aku gagal? Kenapa aku bisa seperti ini? Seakan-akan doa yang kita haturkan selama ini tidak ada artinya. Seakan-akan usaha yang kita jalankan selama ini tidak ada gunanya. Impian yang selama ini ditargetkan akhirnya harus pupus dan sirna. Ketika kita larut dalam membandingkan diri dengan orang lain itu, akan semakin membuat kita merasa bersalah. Semakin membuat kita menyudutkan diri sendiri. Dan pemikiran semacam ini sungguh tidak tepat sama sekali. Menyalahkan diri sendiri bakal menggiring kita pada pola pikir selanjutnya. Dan pola pikir terakhir ini jauh lebih berbahaya lagi. Segera kita masuk pada bahasan terakhir pada konten ini. 10. Mengabaikan takdir. Seneca pernah berkata, orang bijak tidak pernah mengeluh tentang takdir karena dia tahu tidak akan bisa mengubahnya. Kalau kita biasa menyalahkan diri sendiri, maka besar kemungkinan kita gampang menyalahkan apapun di luar diri kita, termasuk takdir. Kegagalan yang kita alami dan iri melihat pencapaian orang lain bisa saja membawa kita pada dosa yang jauh lebih besar, yakni tidak percaya pada takdir. Padahal Seneca, seorang guru besar Stoik, telah mengajarkan bahwa untuk tidak mengeluh tentang takdir, artinya kita diajarkan untuk berlapang dada dan ikhlas dalam menerima setiap apa yang diberikan pada kita. Doa yang kita panjatkan, usaha yang kita lakukan, proses yang kita lalui, serta hasil yang kita dapatkan, merupakan bagian dari takdir kehidupan. Tidak ada Stoik yang mengabaikan takdir, dan tidak ada pula Stoik yang sampai mengutuk takdir. Oleh karena itu, meskipun pola pikir ini diletakkan di bagian paling akhir, namun bukan berarti tidak penting. Justru ini adalah yang paling utama. Jangan pernah abaikan takdir. Baik, demikianlah pembahasan tentang 10 pola pikir yang sebaiknya kita jauhi kalau kita masih tetap konsisten berada di jalan Stoik yang mulia ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua.